Oke, balik lagi teman-teman di Learning by Prompting. Jadi kita lanjut lagi untuk materi berikutnya adalah eh, operator aritmatika dan operator pembandingan, aritmatika pembandingan sama logika ya. Seperti biasa yang akan dijalankan pertama kali adalah yang ada di dalam file name ya. Oke, kita akan bikin sebuah variabel misalkan A 10 ya, integer B 2 misalkan ya. Nah, sini kita akan membuat sebuah operator yang pertama adalah operator aritmatika. Sekarang kita kasih komentar operator aritmatika, terus kita langsung misalkan ada penjumlahan berarti kita panggil $A tambah kalau misalkan teman-teman mau bikin sebuah operator, teman-teman gunakan kurung terawal ya, A tambah B misalkan gitu ya. Terus jangan lupa kasih titik koma seperti biasa. Nah, dengan demikian maka hasilnya adalah 12. Ini penjumlahan pakai tambah seperti biasa. Kita kopas saja teman-teman. Terus misalkan pengurangan itu menggunakan min, terus perkalian menggunakan bintang, terus pembagian menggunakan garis miring, terus udah ini aja dulu. Nah, ini sudah muncul ya penjumlahan pengurangan sudah pengurangan. Oke, misalkan kita running dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke operator. Ini kan operator aritmatika ya. Harus dikat. Cut. Oke, action. Nah, yang berikutnya, atau misalkan teman-teman ingin memasukkan ke dalam sebuah variabel, misalkan kita bikin dulu variabel integer cek ya. Oke, terus di sini misalkan C sama dengan A ditambah B. Misalkan teman-teman print hasilnya adalah kasih $C, kasih titik koma, maka pas dijalankan C itu sudah A tambah B ya, berarti hasilnya adalah 12. Jadi cara menambahkannya seperti ini. Untuk pembagian, pengurangan, perkalian itu juga sama. Oke. Nah, untuk pemakatan sendiri, teman-teman kalau ingin memangkatkan itu bisa dengan menggunakan library atau package gitu ya. Nama package itu adalah math. Nah, dengan menggunakan package dari Dartnya sendiri yaitu math, teman-teman ini misalkan punya variabel baru
D misalkan gitu ya. Isi di D itu teman-teman ingin memangkarkan misalkan 10 pangkat 2 ya, berarti A pangkat B, kasih titik koma dan A. Terus misalkan teman-teman print hasil pangkat adalah misalkan D gitu ya, kasih titik koma. Teman-teman coba jalankan, maka nanti hasilnya adalah hasil pangkatnya adalah 100 gitu ya, itu untuk pemangkatan. Nah kurang lebih itu untuk operator aritmatika. Nah berikutnya kita akan membuat misalkan operator pembanding ya, operator pembanding, malah di dalam ini harusnya kita kasih komentar operator pembanding. Nah untuk operator pembanding sendiri, misalkan teman-teman tahu kurang dari, lebih dari gitu ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan seterusnya. Nah contoh misalkan teman-teman angkanya masih yang atas ya, 10 sama 2 misalkan gitu. Teman-teman print misalkan hasil dari perbandingan berikut adalah ya, teman-teman kasih dolar, jangan lupa kasih ini ya, misalkan A lebih dari B, situ koma, misalkan A lebih dari B gitu ya. Nah, hasil perbandingan dari A lebih dari B adalah A itu 10. Nah berarti apakah 10 lebih dari 2 gitu ya. Kalau kita cek 10 lebih dari 2, enggak kan, karena 10 lebih dari 2, iya betul ya, karena 10 itu lebih besar dari 2 gitu. Artinya ini akan true ya. Jadi ingat ya, operator pembanding ini penting. Nanti teman-teman kalau mau bikin bikin looping, terus bikin if else, nah itu teman-teman harus paham dulu operator pembanding gitu ya. Nah contoh misalkan ini, apakah A lebih dari B, kita cek A nya 10, apakah 10 itu lebih besar dari 2, iya kan, berarti ini adalah true gitu ya. True ya jawabannya gitu. Nah sekarang apa bedanya nanti dengan lebih besar sama dengan? Nah teman-teman cek misalkan kita cek 2 ya, misalkan A, apakah 2 itu lebih besar dari 2? False kan, artinya kalau ini di running itu jawabannya adalah false, karena 2 itu tidak lebih besar dari 2, tapi 2 itu sama dengan 2. Nah tapi dengan menggunakan lebih dari sama dengan, pas kita running itu jawabannya adalah true. Kenapa? Karena 2 itu sama dengan 2. Jadi kalau lebih besar sama dengan, itu yang diambil adalah yang lebih besar sama yang sama dengan gitu. Ya, jadi ada untuk lebih besar itu ada 2 operator, lebih besar sama dengan. Untuk kurang dari sama dengan itu juga sama. Konsepnya sama. Ya. Nah, terus nanti ada yang sama dengan. Nah ini harus sama, berarti nanti kita running ini pasti true karena 2 itu sama dengan 2. Nah true ya. Tapi nah ini ada yang harus teman-teman perhatikan. Misalkan di sini kita kasih var nih, ini kan pasti error ya karena var. Oh iya betul, misalkan var kita kasih string, saya jelaskan ulang. Misalkan di sini ada var terus kasih string 2. Nah terus kita jalankan, error karena yang pertama, string itu tidak bisa dilakukan operator aritmatika. String itu tidak bisa. Nah bagaimana kalau string sama string gitu ya. Nah gini, kita cek. Nah nggak bisa, karena balik lagi string itu tidak bisa dilakukan operator aritmatika.
gitu. Makanya teman-teman harus pastikan, sorry, ini misalkan var lagi ya, sorry. Kalau integer dari atas juga pasti udah error gitu. Nah, misalkan var lagi, cek. Nah, yang bisa kita coba kasih komentar dulu, yang merah-merah gitu ya. Kalau teman-teman punya string, nah ini nggak error nih, karena sorry, power ya, ini error, sorry. Kurangin lagi, ini nggak ada, ini error, sorry. Nah, misalkan kita kasih komentar itu adalah program, baris program yang tidak akan dijalankan. Nah, itu disebutkan komentar. Nah, di sini kok penjumlahan bisa ya, hanya penjumlahan saja. Artinya kalau string tambah string itu jadi dua-dua gitu. Misalkan stringnya 2 sama A, berarti 2A gitu ya outputnya. Nah, 2A. Kalau sama dengan itu untuk string hanya bisa operator pembanding sama dengan gitu, sama dengan dan tidak sama dengan itu bisa. Tapi kalau misalkan operatornya lebih dari, kurang dari, dan ini bentuknya string, itu nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang misalkan sorry. Nah, misalkan gini, apakah A tidak sama dengan C katanya ya udah kita ini saya jalankan. Nah, true ya. Apakah A tidak sama dengan B? Ya, jawabannya true, betul. A-nya itu 2, B-nya itu A gitu. Makanya nggak sama, dan betul kan nggak sama gitu ya. Dibalik lagi, kalau operatornya misalkan saya isi 5 nih, terus di sini saya isi lebih dari gitu ya. Nah, error karena string itu tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau mau teman-teman ya pakai integer gitu ya. Nah, kalau integer dia pasti nggak error gitu. Ini unused katanya, memang kita nggak gunakan. Sebentar. Nah, tadi kok script error ya. Nah, ini penjumlahannya 7, 2 tambah 5, terus A lebih besar dari B, itu false gitu ya. Nah, itu untuk operator pembanding. Jadi ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Terus satu lagi itu adalah tidak sama dengan gitu ya. Kita jalankan lagi ini. C nggak ada, kita jalankan ini. Kita jalankan. Sekarang kita coba berikutnya. Ada yang namanya, saya nggak tahu kalau di sini kelihatan ya, kalau di gambar tar kita cek dulu. Nggak kelihatan ya. Kita perkecil dikit. Sorry, kita perbesar lagi. Nah, kalau seperti ini kayaknya kelihatan ya. Nah, misalkan yang berikutnya itu adalah operator logika. Nah, operator logika itu ada and, or, sama not ya. Not itu berarti tidak. File to page. Kita coba. Saya coba refresh dulu ya, teman-teman. Ini masih menunggu. Nah, operator logika kita tarik sini biar lebih terlihat. Misalkan nih kita punya tipe datanya boolean. Boolean misalkan i gitu ya, sama dengan true. Terus boolean z sama dengan false. Nah, terus
Terus di sini misalkan teman-teman ingin membuat sebuah operator logika, misalkan print kita AND dulu ya. Nah, teman-teman harus tahu AND terus OR ya. Misalkan kita cek gambar AND OR logika. Nah, ini ada gerbang logika nih. Misalkan kita coba cek yang N. Nah, N itu kalau 00 berarti 0, 01 berarti 0, artinya kalau N itu hanya bernilai 1 ketika keduanya sama, false atau true gitu ya. Jadi ini false true, ini false true itu 0, true false itu 0, hanya true baru true gitu ya, sisanya false. Artinya kalau ini N ya, nah misalkan di sini hasil, kita kasih string dulu, hasil dari I, misalkan kita kasih seperti biasa ya, jangan lupa kasih $, terus teman-teman kasih kurung, misalkan I N Z gitu ya, I N Z, misalkan N itu bukan seperti ini, N itu adalah NN ini ya. Nah, misalkan teman-teman, berarti kalau kita cek, kalau beda itu false ya, kalau beda itu false, sedangkan kalau sama itu true. Nah, kita cek, berarti ini kan beda ya, berarti beda itu false. Nah, hasilnya adalah false, kecuali kalau dia true dua-duanya. Jadi kalau N itu hanya bernilai benar ketika dua-duanya true atau satu-satu gitu ya. Nah, ini baru benar gitu. Nah, itu untuk N. Nah, sedangkan untuk OR, misalkan hasil dari ini saya kasih ini dulu harusnya di atas, hasil dari N gitu ya, sedangkan ini hasil dari OR I dan Z ya, I dan Z. Ini ya. Oke, misalkan di sini kita kasih $. Nah, misalkan I, terus kita kasih ini ya, Z, dan lupa kasih titik koma. Oke, titik koma sudah. Ini. Nah, ini true ya. Tapi di sini ada dead code ya. Quick fix coba. Remove dead code maksudnya. Kita coba tanya. Nah, benar kan? Kok dead code? Ini dead code apa nih? Nah, ini kalau teman-teman menggunakan simbol ini, itu artinya teman-teman menggunakan OR, sedangkan kalau dan itu teman-teman menggunakan operator dan gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sebetulnya itu ada nantinya ini akan digunakan untuk if else, biasanya seperti itu gitu ya. Oke, nah teman-teman, segitu saja dulu untuk video yang kedua, episode kedua ini. Nanti kita akan balik lagi di learning by counting. Untuk video berikutnya adalah tentang if else ya. Jadi hari ini kita belajar operator, untuk berikutnya kita akan masuk ke materi if else. Oke, itu saja teman-teman, kita kembali lagi nanti di video berikutnya. Thank you.